Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? I hope all of you guys are fine. Welcome back to YouTube channel with Nuri to Witness Tia. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 6, subtema 1, subtema 2, dan subtema 3, muatan bahasa Indonesia. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata kunci yang terdapat pada judul teks non-fiksi. Teks non-fiksi merupakan teks yang ditulis berdasarkan data atau kenyataan yang ada. Atau teks non-fiksi itu adalah teks yang asli. Informasi dari teks non-fiksi dapat diperkirakan dengan cara mengetahui kata kunci yang terdapat pada judulnya. Kata kunci merupakan kata penting yang menggambarkan isi teks. Kata kunci dari judul teks yang disebutkan tadi dapat digunakan untuk memperkirakan isi teksnya. Dengan menentukan kata kunci pada judul-judul di atas, maka kita dapat memperkirakan isi teksnya. Selanjutnya, memperkirakan isi teks berdasarkan kata kunci dari judulnya. Setelah kita menemukan kata kunci yang terdapat pada judul teks, kita dapat memperkirakan isi teks tersebut. Artinya, sebelum membaca teks secara utuh, kita sudah memperoleh gambaran mengenai isi teksnya. Contohnya, bacalah judul teks berikut. Judulnya adalah Mencegah Bahaya Demam Berdarah. Kata kunci dari judul tersebut adalah mencegah demam berdarah. Dan perkiraan isi teksnya adalah yang pertama, menjelaskan penyakit demam berdarah. Yang kedua, menjelaskan alasan kita harus mencegah demam berdarah dan menjelaskan cara mencegah demam berdarah. Jadi, kalau misalnya ada teks, kita itu nggak perlu membaca isi teksnya, tapi kita bisa memperkirakan isi teksnya itu dari judulnya. Seperti ini contohnya. Selanjutnya, menjelaskan isi teks non-fiksi berdasarkan judulnya. Misal, contohnya ada teks berjudul Manfaat Menanam Pohon di Sekitar Rumah. Nah, kata kuncinya itu ada manfaat, menanam pohon, dan sekitar rumah. Lalu, untuk perkiraan informasi yang terdapat dalam teks berdasarkan kata kunci, yaitu pada kata manfaat, perkiraannya adalah membuat rumah menjadi sejuk dan asri. Lalu, pada kata kunci menanam pohon, perkiraan informasinya adalah pemerintah setempat dapat menggalakkan program menanam pohon di lingkungan rumah. Dan untuk kata kunci sekitar rumah, perkiraan informasi yang terdapat dalam teks itu adalah menanam pohon di sekitar rumah menjadi salah satu cara yang efektif agar hidup kita sehat. Selanjutnya adalah menemukan letak gagasan utama dan kalimat utama suatu paragraf. Gagasan utama merupakan pokok pikiran dari sebuah teks. Gagasan utama terletak di awal, tengah, dan akhir paragraf. Kita dapat menemukan gagasan utama pada kalimat utama. Kalimat utama merupakan kalimat inti dalam sebuah paragraf. Kita dapat menemukan gagasan utama dalam sebuah paragraf dengan membaca teks tersebut secara keseluruhan. Selanjutnya, kita dapat menentukan kata kunci teks tersebut. Setelah menemukan gagasan utama dan kalimat utama dalam sebuah teks, kita dapat menyajikan dalam berbagai bentuk, salah satunya dalam bentuk tabel. Sekarang kita akan mencari gagasan utama pada paragraf di bawah ini.
Paragrafnya itu adalah tanggung jawab merupakan kesadaran manusia terhadap tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan. Tanggung jawab juga berarti melakukan perbuatan sebagai perwujudan kesadaran dan kewajiban. Setiap orang memiliki tanggung jawab yang harus dilakukan. Nah, gagasan utamanya itu adalah pengertian tanggung jawab. Letak gagasan utama ada di awal paragraf. Kalimat utamanya yaitu tanggung jawab merupakan kesadaran manusia terhadap tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan. Jadi dari kalimat utama itu, kalimat utamanya kan tanggung jawab merupakan kesadaran manusia terhadap tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan. Nah, dari kalimat utama itu kita bisa menemukan gagasan utama. Gagasan yang utama itu yaitu pengertian tanggung jawab. Nah, itu ada di kalimat utamanya itu ada di awal paragraf. Selanjutnya menemukan informasi penting dari sebuah teks. Simaklah teks berikut dengan cermat. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Judulnya adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat untuk melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar. Lingkungan sekolah harus selalu dijaga kebersihannya. Kebersihan sekolah akan berpengaruh pada kenyamanan lingkungan. Setiap warga sekolah menginginkan agar lingkungannya nyaman. Nah, judul teksnya itu tadi menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Lalu kata kunci pada judulnya itu adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, informasi pentingnya, lingkungan sekolah harus selalu dijaga kebersihannya. Selanjutnya, menggali informasi dari teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama setiap paragraf. Kita dapat menggali informasi dari teks non-fiksi yang kita baca. Kita menentukan gagasan utama dari setiap paragraf. Nah, gagasan utama itu menggambarkan informasi penting yang terdapat pada paragraf tersebut. Selanjutnya, yang terakhir, menyimpulkan isi teks. Ayo ingat kembali setiap teks memiliki gagasan utama. Gagasan utama bisa terletak di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Kita dapat memperkirakan isi teks non-fiksi dengan membaca judulnya. Setelah itu, kita dapat menuliskan perbandingan dari teks yang telah dibaca. Setelah menuliskan perbandingannya, kita dapat menyimpulkan sebuah teks non-fiksi. Untuk dapat menyimpulkan sebuah teks, kita perlu membaca keseluruhan teks. Setelah itu, kita dapat mencatat kata kunci dan informasi penting dalam teks. Selanjutnya, ada tugas. Tugasnya itu mengerjakan ayo berlatih pada tabel halaman 47 di buku tematik tema 6. Ya, silakan dibuka bukunya, halaman 47, di situ ada tabel, lalu ada teks. Nanti tabelnya itu diisi berdasarkan teks yang ada di atasnya. Oke, kalau ada yang masih bingung bisa langsung ditanyakan ke Miss Dia. Terima kasih, info selanjutnya juga akan disampaikan di dalam grup. Terima kasih. Okay, that's our lesson today. Thank you all for your attention. Kalau ada yang masih bingung bisa langsung ditanyakan ke Miss Dia. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.